Bila ada yang mohon dimaafkan. Pada Allah dan Rasulnya kami mohon maaf dan tobat. Kami akhiri dengan ucapan itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rumpun keluarga, sidang jamaah tarawih yang insyaallah malam hari ini kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat Bapak Ibu yang melekat pada diri kita sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidak ada kalimat yang paling pantas kita gunakan untuk membasahi lisan kita. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita gunakan untuk penuhi hati kita selain daripada kalimat pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk sama-sama hadir berkumpul di masjid kebanggaan kita ini, Baitul Ikhlas, dalam rangka membuktikan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar akan kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah." Siapa di antara umat Islam yang istiqomah mengerjakan sholat berjamaah 40 hari tanpa ada halangan, tanpa ada uzur, kutiba lahu bara'atan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar, Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Kemudian yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, Allah akan jauhkan dan Allah akan bebaskan kita dari sifat munafik. Di mana sifat munafik ini adalah merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munafik, maka dengan tegas Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik Allah tempatkan
di neraka yang paling aspal. Aspal itu kalau bahasa kita tempat jalan, diinjak, artinya tempat yang rendah. Inilah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Oleh karena itu maka ternyata Bapak Ibu, munafik atau tidaknya seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, orang munafik itu kalau sholat, idza qamu ila sholat qamu kusala, dia sholat dalam keadaan kusala, kaslan, malas, makutu, tidak semangat. Ini orang munafik. Yura'unan nasa, dia ibadah bukan ingin mengharap rahmat dari Allah, tapi hanya ingin mendapat pujian dari manusia. Makanya kalau orang munafik di rumahnya sholat, dia terbiasa sholat takbir, selesai takbir baca Al-Fatihah, kemudian rukuk sujud, tidak ada tuh makninanya kalau di rumah. Dan kalau di masjid bagus sholat, bahkan sampai takbir 5 kali tidak jadi. Pertama Allah, tidak jadi lagi, kita ulangi lagi Allah. Kenapa? Karena ada yang lihat. Logis. Ini yang kita hindari. Bagaimana kemudian sholat kita ini betul-betul sesuai dengan doa iftitah yang sering kita panjatkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat untuk keluarga sidang Qiyamah Tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tentunya saya tidak ingin berbicara panjang lebar, karena pada saat saya di atas mimbar, mata saya langsung tertuju kepada kertas yang ada di atas. Waktu ceramah maksimal 15 menit. Kenapa? Karena memang ceramah yang bagus itu subuh. Kenapa subuh itu bagus kalau panjang? Karena memang otak kita dalam keadaan bersih, suci, tidak ada pikiran, masih jernih. Jadi kalau kita berikan nasihat di subuh itu bagus. Beda kalau Isa tadi siang kita sibuk kerja, sore kita sibuk pergi cari takjil, selesai buka puasa bersama, makan, sampai di sini mungkin ada yang mengantuk. Jadi daya tangkap kita, otak kita dalam menerima informasi, dalam menerima nasihat itu kurang jernih. Jadi sebentar saja. Malam ini saya hanya ingin memberikan motivasi kepada diri dan kepada kita semua yang ada di masjid ini. Malam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-23 Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, Islam, dan yang paling penting kesehatan, sehingga kita mampu betul-betul menyembuhkan diri kita di sisa-sisa akhir Ramadan ini, Pak. Karena ini tradisi bagi kita, khususnya di Kota Palopo saja. Asalkan masuk 10 terakhir Ramadan, kalau awal Ramadan mungkin masjid yang ada di Kota Palopo itu banyak yang penuh, tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, safnya mengalami kemajuan. Yang tadinya safnya sampai ujung, maju sedikit menjadi 2 saf. Akan ada masjid yang safnya cuma 1 saf. Ini yang perlu kita syukuri kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan, khususnya 10 malam terakhir ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah Bapak Ibu kalau masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW menyingsingkan bajunya, kemudian mengeratkan ikat pinggangnya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan. Karena di 10 akhir Ramadan ini, khususnya pada malam-malam ganjil, ada keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 atau 84 tahun. Jadi kalau malam itu kita beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sama kita beribadah kepada Allah kurang lebih selama 84 tahun. Itu dalam setahun. Nah sekarang berapa minggu tak? Apalagi saya lihat tadi, mungkin umurnya kalau mau dilihat taksir sekitar 60 lebih.
Kalau umur 60 lebih, kemudian akhir balik pada saat usia 15 tahun, di saat usia 15 tahun baru aktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 15 tahun umurnya haji, kemudian ditambah dengan sampai usianya yang sekarang, berapa tahun Allah berikan kesempatan haji untuk berjumpa dengan Ramadan. Taruhlah 20 tahun, ini contoh kecil, 20 tahun. Selama 20 tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada haji untuk mendapatkan keistimewaan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi 20 tahun dikali 84 tahun, berapa tahun memang ini? Nilai ibadah kita di hadapan Allah ini yang perlu kita syukuri, ini yang perlu kita cari, dan ini yang perlu kita usahakan di 10 terakhir di pada bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rumpun keluarga sidang jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kembali saya pribadi memberikan motivasi tentunya kepada diri, kepada kita semua, mari kita sibukkan diri dalam perkara-perkara kebaikan. Karena inna sam'a, pendengaran kita, wal basara, penglihatan kita, wal fu'ad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut, yang kemudian rasa takut inilah yang mampu memberikan perubahan pada diri kita. Kalau sebelum Ramadan kita malas sholat berjamaah, kalau sebelum Ramadan kita masih makan, maka setelah Ramadan kita berubah menjadi pribadi yang dekat kepada Allah, disenangi oleh tetangga, disenangi oleh banyak orang, dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.